Jadi ayat diperjelas prinsip identitas A sama dengan A. Itu berpikir paling simpel kayak gitu. Yang kedua prinsip kontradiksi, itu lawannya. Kalau prinsip identitas itu A sama dengan A, kalau prinsip kontradiksi A tidak sama dengan B. Kalau bapak berarti bukan anak. Kalau besar berarti tidak kecil. Kalau merah berarti tidak putih. Itu prinsip kontradiksi. Kalau sudah jelas bahwa kamu Wahabi berarti kamu anti tahlil. Itu prinsip kontradiksi. Logika yang paling simpel. Jangan-jangan ngaco itu kan. Gara-gara politik, gara-gara budaya, gara-gara itu terus identitasmu hancur, tidak karu-karuan, tidak boleh. Kamu Islam berarti kamu bukan Kristen. Meskipun kamu toleran sama orang Kristen, tapi harus jelas, harus tegas bahwa kamu tidak sama dengan Kristen, kamu tidak sama dengan Hindu, kamu tidak sama dengan Buddha. Itu prinsip kontradiksi. Kamu mahasiswa berarti kamu bukan siswa. Itu hukum paling dasar. Jadi pertama prinsip identitas, yang kedua prinsip kontradiksi, yang ketiga prinsip excluded middle, prinsip tidak ada jalan tengah. Ada jalan tengah itu berarti absurd, tidak jelas. Saya Pak tidak NU dan tidak Muhammadiyah, itu kacau guys. Ya ada. Kecuali kamu, dan terus apa? Tapi saya Salafi Pak, boleh ya. Berarti kamu Salafi. Prinsip identitasnya kamu adalah Salafi, tapi bukan tidak A dan tidak B. Kalau tidak A dan tidak B itu tidak jelas. Excluded middle. Jadi jalan tengah itu tidak masuk akal. Non-blok itu berarti apa? Blok tersendiri. Saya tidak barat dan tidak timur. Berarti kamu blok baru. Berarti ada 3 blok sekarang. Kemarin ada 2 bloknya, blok barat, blok timur. Sekarang ada 3 blok tengah-tengah. Kan gitu. Jadi bukan blok yang tidak jelas. Mu'tazilah dulu punya ideologi al-manzilatu bainal manzilatain, tempat di antara 2 tempat. Besok tidak di surga, tidak di neraka. Bagi orang yang berusaha gitu. Kalau orang Khawarij kan orang yang melakukan dosa besar kafir dan besok masuk neraka. Sementara orang Murji'ah enggak, surga neraka urusannya Allah. Yang melakukan dosa besar enggak kafir. Terus Mu'tazilah mengkonter, enggak, dia tidak mukmin dan juga tidak kafir, ada di tengah-tengah. Besok di surga juga gitu, dia enggak masuk surga dan juga enggak masuk neraka. Tidak tahu, kodenya cuma nongkrong di depan pintu surga, tidak boleh masuk ke neraka juga enggak. Jadi kerjaannya nongkrong bikin geng sendiri gitu. Tidak jelas. Nah, itu excluded middle. Enggak ada jalan tengah. Kalau kalian, Pak saya tidak liberal, tidak fundamentalis Pak, tengah-tengah. Sebenarnya itu bukan tengah-tengah, tapi kamu bikin kubu baru. Karena tengah-tengah itu tengah-tengah itu kan tidak A dan tidak B. Saya bukan HMI, juga bukan PMII, mesti grup yang lain. Jadi kalau pilih aja apa grup yang apalah, tinggal kamu pilih kan. Apa kami, apa HTI, apa kan mesti itu. Jadi excluded middle. Jadi cara berpikir itu pertama perhatikan apa sih identitasmu. Kalau sudah ketemu berarti ada kontradiksi lawannya dan pasti tidak ada tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah berarti kamu membuang identitasmu, bikin kubu baru. Kan itu maunya 3 itu. Prinsip logis paling sederhana. Aristoteles berhenti di identitas, kontradiksi, excluded middle. Tapi terus belakangan ditambah prinsip rasionis sufisianis. Jadi kecukupan alasan. Dalam berpikir, selain harus jelas identitasnya, jelas kontradiksinya, tidak adanya jalan tengah, juga harus punya prinsip cukup alasan. Banyak peristiwa yang kamu sambung-sambungkan yang itu sebenarnya nggak cukup, tapi kamu paksa dia cukup. Dulu peradaban Islam Abad Tengah, banyak orang menuduh gara-gara Ghazali filsafat Islam mati. Itu kalau kamu analisis mungkin alasannya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Sebesar apa peradaban Islam? Kemudian sejauh mana pengaruhnya Ghazali?
Kalau cuma gara-gara tulisannya Ghazali, apa mampu dia bikin stagnan dunia Islam secara keseluruhan, seluruh dunia secara luar biasa? Berapa orang yang baca Ghazali? Berapa orang yang baca dan paham? Apa ya cukup hanya gara-gara seorang Ghazali terus Islam mundur luar biasa? Mungkin dia memang sebab, tapi apa ya satu-satunya itu? Nah, karena itu argumen bahwa dunia Islam mundur gara-gara Ghazali itu mungkin benar, tapi alasannya kurang. Belum cukup alasan untuk menuju ke sana. Apa iya dengan alasan 1, 2, 3, 4 terus kamu berani menyebut bahwa Indonesia itu adalah sistem pemerintahan yang kafir? Nah, itu coba kamu cek, apa sudah cukup alasannya? Apa sudah cukup alasan untuk menyebut bahwa Ahmadiyah itu harus dibunuh, bahwa dia sesat? Ya. Tapi apa sudah sufisien alasannya bahwa mereka harus dibantai, dipukuli? Nah, itu prinsip rasionis sufisienis. Jadi tidak cukup hanya ada alasannya, tapi apakah alasan ini cukup? Nah, itu penting dalam logika. Tidak cukup bahwa apa ya contoh yang kamu hidup sehari-hari ya, apa ya alasannya sudah cukup. Kamu nggak pernah masuk kuliah, terus kamu ketemu dosennya, datang ke rumahnya sambil bawa salak 5 kilo. Apa ya cukup salak 5 kilo itu untuk ganti kamu bolos selama 12 kali semua dan minta nilai A. Ayo, kira-kira apa ya cukup? Ya kalau kurang ya nambah 15 kilo. Oke ya. Rasionis sufisienis apa tidak masuk akal ya, masa gitu. Ya kayak dulu loh waktu Fatona sama Maharani ketangkep itu kan. Terus enggak kok ini cuma tanda buat kenalan jadi teman, dikasih uang 10 juta. Oh ya masuk akal ya alasannya. 10 juta hanya kenalan sama teman untuk nongkrong di hotel. Belakangan baru ketahui, oh ya itu bukan cuma nongkrong. Nongkrongin itu. Ya kan? Oh kalau kayak gitu ya 10 juta masuk akal itu. Tapi kalau kemarin nggak cukup, hanya buat duduk di hotel bayar 10 juta yang ngapain? Ya kan? Nah, itu cukup alasannya, nggak nyampe. Kayak saya kemarin dari Rebo itu ke Probolinggo, karena nggak ada harus nginep ke hotel kelas. Pokoknya saat nemu di hotel orang nggak ada, dan kebetulan hotel yang bisa jam-jaman. Saya nongkrong di depan kamar itu jam 7 sampai jam 9. Itu ternyata banyak anak sekolah sini masuk berdua kamar itu, masuk lagi berdua kamar itu. Tak pikir-pikir ngapain ya? Masuk waktunya sekolah belajar, dia masuk berdua. Apa yang belajar di dalam? Apa ya sedang menggarap PR? Apa ya? Kan mikirnya kan gitu. Kalau alasan yang cukup untuk menjawab itu apa ya? Nah itu loh. Itu harus cukup alasannya biar dia benar kan? Saya bilang capek itu Pak sekolah, gurunya kecil berarti dia capek, ke situ mau istirahat sebentar. Apa ya cukup kalau alasannya cuma itu? Kan gitu. Dengan kayak ceritanya Kiai, lihat waktu nginep di hotel ada yang nginep jam-jaman itu kan dia ini bingung. Nah, kalau mau cuma istirahat saja ngapain bayar mahal-mahal? Buat tidur aja di Masjid Sudirman ini kan bisa. Karena apa? Not sufficient alasannya kalau cuma kan gitu. Kenapa berdua semua ya mau istirahat aja sebentar capek di kantor? Gak cukup alasan itu hanya itu. Karena kalau cuma istirahat bisa di masjid, pasti butuh alasan yang lain, kayak Maharani sama Fatona tadi. Nah, jadi hati-hati. Tidak sekedar ada argumennya berpikir itu, tapi kamu harus juga mengukur apakah argumen itu cukup, apakah argumen itu memadai. Jadi kalau lihat TV kritisilah, apa sudah pas dengan argumen itu, sambungannya dengan masalah sebesar itu. Nah itu KPK sentimen aja sama PKS. Nah itu apa gara-gara sentimen itu terus apa yo? Cuma karena sentimen dengan PKS apa yo mau-maunya KPK sampai jatuh bangun seperti itu, atau sebenarnya ya enggak sentimen, ada yang lain. Nah itu prinsip cukup alasan. Identitas jelas,
kontradiksi, harus diperhatikan, tidak mungkin ada jalan tengah. Dan yang keempat, sufisien alasannya. Oke, kita masuk ke fokusnya logika. Logika fokusnya ya bikin argumen, alasan. Saya bilang tadi nalar, seperti saya bilang minggu yang lalu. Jadi emang akal itu sering kerjanya itu justru belakangan, tidak di depan. Meskipun nanti setelah akal kerja terus lanjut, mungkin nggak terlalu pas belakangan, mungkin ada di tengah. Jadi kamu pingin apa, terus kamu melakukan apa atau ngomong apa, baru terus logikanya apa ini pas ya. Itu biasanya kerjanya akal. Kamu datang dulu ke sini, terus baru kamu bikin argumen, kenapa sih aku ada di sini? Kenapa sih aku harus ngaji filsafat? Kenapa sih aku harus itu belakangan. Sebelum datang ke sini kamu masih belak, nggak ngerti apa-apa. Kok ngaji filsafat itu apa? Yang ngajar kayak gimana? Isinya apa? Nggak jelas. Belum kamu juga nggak ngerti filsafat. Maka argumennya muncul belakangan. Jadi fokusnya kajian logika itu sebenarnya argumen. Dan argumen itu proses berpikir untuk mendukung konklusi, dan dukungan itu adalah alasan-alasan. Ya kalau bahasa ibaratnya namanya premis. Apa yang kamu putuskan, terus apa sih dasarnya keputusanmu itu logika. Kamu memutuskan untuk kuliah, apa sih alasannya? Itu premis. Saya ingin kerja. Untuk kerja butuh ijazah. Untuk dapat ijazah saya butuh kuliah. Oleh karena itu saya kuliah. Kuliah konklusi, alasannya yang belakang tadi, ingin kerja. Nah itu kerjanya akal selalu begitu. Aku ingin ngerti filsafat, padahal aku bukan mahasiswa filsafat. Maka aku harus nyari di luar kelas kajian-kajian filsafat. Kebetulan ada ngaji filsafat, maka aku ikut ngaji filsafat. Nah itu kompromis dan konklusi. Selalu begitu akal ini. Kok kalau lihat perempuan rasanya dagdikduk ya. Nah, maka gimana caranya mengatasi dagdikduk ini? Terus aku punya pacar, kan gitu. Kamu pacaran. Premisnya pacaran adalah karena hatimu sudah dagdikduk kalau lihat perempuan. Nah itu konklusi dan premis. Ada yang belum dagdikduk, mengkhawatirkan kalau usiamu masih belum dagdikduk. Jangan-jangan seleramu beda. Hati-hati ya. Harus sudah dagdikduk meskipun ditolak, meskipun tidak apa-apa. Harus sudah punya target, punya sasaran. Kalau enggak, hati-hati, coba kamu periksa ke psikiater atau kemana. Jangan-jangan ada yang enggak beres. Kan ada yang artis masa kecilnya cowok tulen asli, tapi begitu besar jadi cewek, cakep lah. Di TV itu saya lupa namanya, artis itu kan. Hati-hati, konklusi dan premis. Oke, karena itu alur berpikir yang ada di kepalamu sebenarnya isinya cuma dua, konklusi dan premis. Itu aja. Alasannya dan keputusanmu, itu aja isinya. Nah, cara menarik alasan kemudian menimbulkan, itu kalau dalam filsafat namanya inferensi. Jadi kalau ada yang bilang cara berpikir inferensial, itu cara berpikir menarik kesimpulan dari premis-premis. Kamu datang ke depan masjid, loh masjidnya kok gelap? Kalau gelap berarti nggak ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas berarti ngajinya libur. Berarti malam ini ngajinya libur. Dari premis gelap dan premis mayor, kalau gelap berarti nggak ada aktivitas, kok masjidnya gelap berarti kesimpulannya malam ini ngajinya libur. Itu inferensial. Cara berpikir dari premis-premis. Loh, kok cewek itu senyum padaku? Senyum itu tanda suka. Berarti kesimpulannya, wah berarti dia suka. Konklusi.
Kamu menyimpulkan dari inferensi. Nah, tapi kok senyum terus? Aku sudah lewat, dia senyum terus. Ada apa kok dia senyum? Oh, jangan-jangan nggak beres ya. Nah, itu inferensial. Itu nanti main inferensi baru kan. Orang yang senyum terus tanpa ada alasan berarti dia gila. Cewek itu senyum terus tanpa ada alasan. Kesimpulannya cewek itu gila. Oh gila, nggak jadi wes, nggak jadi seneng kamu. Tadinya sudah seneng. Itu inferensial. Nah, model berpikir inferensial inilah yang kalau dalam filsafat disebut silogisme. Ya, contohnya yang populer di kalangan bukan saya manusia, setiap manusia mati, maka saya mati, kan selalu gitu. Contohnya paling gampang memang itu silogisme. Kita lihat silogisme itu isinya pasti ada dua premis dan satu konklusi. Itu konstruksi minimal. Nanti ada silogisme, orang menyebutnya parasilogisme. Premisnya banyak, konklusinya belakangan ada. Tapi ngerti dulu yang paling sederhana, bahwa ada premis mayor, ada premis minor, kemudian konklusi. Premis mayor, semua mahasiswa orang pintar. Itu tak kasih contoh dari buku aja. Semua yang pakai kaos bola berarti penggemar bola. Nah, terus semua sing pakai kaos bola. Nah, Mas itu pakai kaos bola berarti dia penggemar bola. Nah, itu premis. Ya meskipun kenyataannya enggak, ya untuk ini ngukui. Atau karena kaos bola biasanya murah-murah. Jadi itu contoh premis mayor, premis minor, dan konklusi. Ini bentuk paling sederhananya. Kita lihat ada jelimetnya. Ini ada aspek jelimetnya juga. Silogisme bisa valid, bisa invalid. Valid invalid berarti yang diomongkan adalah alur dan variabel penalarannya. Tapi ada kalanya benar atau salah. Kalau menilai silogisme, ketika saya ngomong menilai benar salahnya, berarti yang saya nilai adalah ketepatan premisnya, entah mayor entah minor. Karena kadang-kadang ada premis mayornya keliru, maka kesimpulannya jadi keliru. Atau alur penalarannya nggak pas, ada level yang berbeda, itu berarti invalid namanya. Contohnya ini yang salah, yang invalid, yang premis mayornya salah. Misalnya premis mayor, orang Kristen itu biasanya lebih lucu. Nah, terus Lukman rambutnya lurus, Ain rambutnya kritik. Kesimpulannya berarti Ain lebih lucu dari Lukman. Nah, ini benar secara prosedur berpikir, tapi dia salah kenapa? Premis mayornya. Dari mana kamu menyimpulkan orang kritik itu lebih lucu? Ya kan? Kadang-kadang orang mungkin lebih lucu orang gundul misalnya, kamu enggak Pak, orang gundul lebih lucu, tapi nah itu kan nggak jelas. Maka premis mayor bisa menjebak. Hati-hati kalau ada orang berargumen, perhatikan dia premis mayornya apa, karena premis mayor ini yang universal. Kalau premis mayornya bermasalah, ya kesimpulannya pasti juga bermasalah. Tidak menggunakan syariat berarti orang kafir. Saya tidak menggunakan syariat, maka saya orang kafir. Padahal kamu tidak jelas syariat itu apa sih. Tapi karena dari premis mayor yang nggak jelas, ya kesimpulannya jadi nggak jelas. Kalau itu sampai ke konklusi, ya konklusinya jadi konklusi yang tidak jelas. Apa yo, kamu gimana menelitinya? Aku bener orang keriting itu lebih lucu? Kan nggak mesti. Kadang rambutnya lurus lebih lucu. Ya asal cirinya gini, kalau dekat orang keriting kamu jangan merokok, kasihan. Karena asapnya nggak bisa keluar. Kasihan teman-teman, asapnya muluk-muluk kayak kebakar rambutnya. Jadi kalau merokok jangan disemprotkan ke temennya yang keriting. Orang kalau yang invalid itu variabelnya salah. Variabelnya salah itu mungkin level objeknya salah, mungkin alurnya yang salah. Misalnya ada contoh, semua anjing makan daging.
Joni nama orang, bukan Joni nama anjing. Makanya kasih tanda kurung. Joni makan daging. Terus kamu simpulkan berarti Joni adalah kayak kamu kalau